Saat akan sujud solat, manonan labiah dulu turun, tangan apa lutut? Mazhab Syafi'i lutut dulu. Turun sujud, lutut dulu turun menyentuh lantai. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Saudi Arabia, lutut dulu turun. Syekh Ibnu Utsaimin, lutut dulu. Mayoritas ulama lutut dulu. Ada ndak nan berpendapat tangan dulu? Ada. Nama kitabnya Sifat Salat Nabi. Nama ulamanya Syekh Albani. Kecek Syekh Albani tangan dulu. Ikut khilafiyah. Ambo ikut mayoritas ulama lutut dulu. Tapi kalau ada kawan ambo nama buat tangan dulu, ambo tidak salahkan. Ada pendapat bantu itu. Asal jangan dibuatnya kanyang dulu. Itu tidak ada. Cara sujud yang benar itu lutut atau tangan yang harus didahulukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sujud suka-suka. Kalau kepala dulu nanti nyungsep. Nah, kenapa suka-suka? Memang di situ ada perbedaan. Kalau madhab kita Imam Syafi'i, madhabnya Imam Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'i, ini adalah lutut dulu, lutut dulu, baru tangan. Ini hadisnya dari Sayyidina Wa'il bin Hujur, ya, dari hadis bahasanya ra'aitu Rasulullah SAW sajada wa yadu'a rukbatayhi qabla yadayhi wa idha nahadha, kalau bangkit, nah, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya qabla rafa'a wa idha, pertama kalau lagi berdiri, ya, kalau lagi sujud meletakkan rukbatayhi, rukbat itu lututnya dulu, baru tangannya. Berbeda madhabnya Imam Malik. Ini Imam Malik, kalau madhab Imam Malik ini hadis Ibu Hurairah sama-sama kuat. Kalau madhab Malik enggak, tangannya dulu baru lututnya. Karena dalam hadis Abu Hurairah, fala yabruku kama yabrukul ba'iru. Kalau rukuk itu jangan kayak onta. Onta itu rupanya caranya adalah lutut dulu. Nah, ini perbedaan, ya. Kalau Anda madhab Syafi'i dan Anda mudah, Anda dahulukan lutut Anda, baru tangan. Kalau berdiri, tangan dulu baru lutut. Suka-suka. Kalau Anda muda memang enak begitu. Tapi kalau Anda ngerasakan tua, tangannya masih nempel. Rupanya ini dua-duanya kemudahan. Dan sampai menceritakan Imam Syafi'i itu wafatnya muda, jadi masih seger. Dan hadis yang ini bukan masalah muda tua, memang rupanya dua-duanya itu sangat sesuai. Kalau Anda sudah tua, ikut mazhab Malik. Kan sambil kerangka, tangannya dulu, sudah lututnya sebelah terangkat, Allah. Nah itu. Kalau mau sujud takut jatuh, tangan dulu langsung dulu tangannya, baru lutut. Sebenarnya kemudahan, jadi nggak usah ribet. Cuman kalau mazhab Syafi'i, apa dulu? Lutut dulu baru tangan. Berdirinya tangan baru lutut. Kalau Imam Malik, tangan dulu baru lutut. Makanya kami boleh suka-suka, ya. Yang penting harus sholat, itu saja. Ini pendapat. Dan ingat, ulama-ulama hebat, jangan saling merendahkan. Saling merendahkan saja. Hanya itu sebagian para ulama ngasih komentar, ya mungkin kalau sebetulnya mereka karena hujah, bukan karena tua dan muda. Tua dan muda ini akhirnya saya menerjemahkan, saya kayaknya kalau orang tua memang cocoknya begitu. Coba kalau orang tua sudah kakinya sudah mulai sakit, tangan dulu berak begitu kan. Alhamdulillah ada dua pendapat, enak semuanya. Tinggal Anda suka-suka pilih yang mana. Wallah. Ustaz, mana pendapat yang lebih rajih untuk turun ketika sujud? Tangan dulu atau lutut dulu? Intinya dua-duanya boleh. Ibnu Taimiyah mengatakan ijma ulama, bahwasanya turun dengan tangan boleh, turun dengan sujud dengan lutut terlebih dahulu boleh. Hanya saja para ulama khilaf mana yang lebih afdal, apakah lutut atau sujud terlebih dahulu. Adapun hadis-hadis yang datang, wallahu alam bisawab, dua-duanya hadisnya dhaif. Baik yang melarang meletakkan tangan terlebih dahulu atau yang melarang meletakkan lutut terlebih dahulu, dua-duanya dhaif, dan ini dhaifkan oleh sebagian ulama, sehingga yang terbaik bahwasanya mana yang mudah bagi seseorang, ya. Adapun kalau kita pendapat jumhur ulama berpendapat lutut terlebih dahulu baru kedua tangan. Saat akan sujud itu dari i'tidal bisa turun dengan dua cara.
bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Daud nomor hadis 838, posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah menyampaikan sallallahu alaihi wasallam, ya, la tasjud bima ma'na kama yabrukul ibil falyadha rukbatayhi qabla yadayhi. Kamu jangan sujud seperti duduknya unta, maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Yang kedua nomor hadis 840 sampai 841, posisi paling kiri sebelah atas. La tasjud kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Jangan sujud seperti duduknya unta tunggangan, dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan? Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para ulama, dibuat kaidah al-jam'u wat taufiq, mengumpulkan semua hadisnya dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktek ibadah, karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan aja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau nggak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah menulis kitab sifat salat Nabi. Beliau praktekkan dengan kedua lututnya. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat salat Nabi oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani, dia pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar, nggak usah diperselisihkan, karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan, atau yang nggak sholat, itu aja yang salah. Khilaf lagi para ulama. Ini turun sujud tangan dulu apa? Lutut dulu. Kalau belajar fikih ya gitu Pak. Harus siap ngadepin perselisihan ulama ini. Ya. Dan setiap ulama itu pasti punya dalil masing-masing. Mana ketika sujud tangan dulu atau lutut dulu? Sebagian ulama berpendapat lutut dulu. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah ia turun seperti turunnya unta. Wal yadha rukbatayhi qabla yadayhi. Hendaklah ia meletakkan dua lututnya dulu sebelum dua tangannya. Namun hadis ini dalam sanadnya ada perawi yang bernama Syarik Al-Qadhi. Dia seorang perawi yang buruk hafalannya setelah menjadi qadhi. Syarik ini Pak dhaif gara-gara menjabat jadi qadhi. Iya. Nah, sudah begitu dia bersendirian dalam hal ini. Sehingga pada waktu itu ya para ulama hadis mengatakan hadis ini lemah. Iya. Itu yang menjadi sandaran mereka. Dan ketahuilah akhi, pendapat ini ya, dalil-dalil pendapat ini kalau kita perhatikan riwayat-riwayat yang mereka bawakan rata-rata lemah, tidak ada yang sahih. Makanya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tahan dulu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, di mana riwayat Abu Hurairah adalah apabila seseorang kalian dari sujud fala yabruk, janganlah ia turun seperti turunnya apa? Unta, hendaklah ia letakkan tangannya dulu sebelum apa? Lututnya. Madhab ahlu hadis, kalangan ahli hadis lebih merojihkan hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena sanadnya lebih mending daripada sanadnya yang Wa'il bin Hujr. Terlebih hadis Abu Hurairah dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar, di mana Rasulullah kata Ibnu Umar, apabila turun beliau mendahulukan apa? Dua tangannya sebelum dua lututnya.